warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Sudah makan belum? Sudah. Ya, jadi langsung saja. Di sini kita saling share ilmu aja ya. Santai saja. Tema yang kita akan bahas yaitu sabar dan tawakal itu sesungguhnya dari hati. Kalian tahu nggak sih apa itu sabar dan tawakal? Tahu nggak? Sabar. Apa? Biasanya kalian kalau sabar itu lakuinnya sulit atau gampang? Sulit. Walaupun diucapinnya kayak gampang, tapi lakuinnya sulit kan ya? Iya. Misal, contoh kalian kayak terkenal musibah atau teman kalian yang terkenal musibah atau apa? Kalian tidak berjuang, kita tidak berjuang sabar ya, yang tawakal ya gitu, gampang ya. Tapi kan yang menimpanya itu sulit kan? Nah itu nanti kita akan sedikit berbicara ngobrol sampai di mana. Nah, biasanya itu sulit apakah ketika kita harus sabar dan tawakal, dan dari semua itu ternyata itu sabar dan tawakal itu harus didasari dengan ilmu. Tidak cuma harus sabar, tawakal gitu, tapi kita harus benar-benar mempunyai ilmu untuk melakukan itu. Nah, kayak seperti dari kaidah ini buat yang berbunyi silakan ini maupun dari budaya ilmu yang malu betul atau baik. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa sabar dan tawakal itu ketika kita mau melakukan apapun harus disertai dengan ilmu. Nah, mau menikah harus disertai dengan ilmu. Maksudnya tuh, tapi kalau kalian ya kan masih panjang kan. Kalau misal ya sebulan misal mau mencari nggak bisa untuk cuma kayak mau menikah harus disertai dengan ilmu. Namanya gimana kita rumah tangga dan kalau kalian ini misal roan melakukan roan itu harus disertai dengan ilmu. Masa nyapu asal-asalan, masa mungkin juga asal-asalan itu harus disertai dengan ilmu. Kalau yang ngelap kaca, kayaknya gimana dia pusing pakai apa, yang bisa asal-asalan ya nanti hasilnya nggak maksimal. Itu tuh ya itu kuncinya sabar kan. Tapi kalau ada di sini, ini ada teman-teman. Nah, ada pelajaran yang dilalui sabar dan tawakal. Itu kalau dibicarakan kan memang gampang ya. Sabar ya tawakal ya, tapi memang bersulit dipakai. Ada lagi yang diuji sama Allah. Nah, dulu tuh pas zaman corona atau covid, ya kan kalian pas berapa? Dulu tuh kan ada yang tambah ya, ada yang kena covid kan. Di sini itu keluarganya benar-benar terpuruk banget. Karena dari keluarganya bahkan hanya bisa mengucapkan kayak sabar ya atau kayak gitu kan. Ya, terus disertai dengan doa. Tapi yang terkena itu virusnya itu dari keluarganya ada yang meninggal. Itu ya Allah kan kayak nggak bisa menerimanya loh. Sulit menerimanya. Itu contoh dari sabar yang sulit diterapkan. Dan kalian tahu nggak ternyata sabar itu terbagi menjadi dua. Yaitu sabar ketika kita ingin melakukan hal sesuatu, dan yang kedua sabar ketika kita tidak ingin melakukan sesuatu. Ya, contohnya apa sih? Contohnya orang kaya. Kalau misalnya orang kaya kan banyak duit, jabatan tinggi misalkan ya. Nah kita tuh kayak kepengen mencoba itu, kayak mencoba diskotik lah, atau mencoba narkoba, minuman keras itu kalau orang kaya uangnya banyak kan pasti kayak hawanya itu nafsunya itu kan tinggi kan, mencoba ini padahal hal tersebut itu kan haram. Itu tuh kayak hal tidak punya kesabaran. Nah, yang kedua sabar ketika kita ingin memiliki sesuatu. Contohnya sebaliknya orang miskin pengen beli ini itu, yang beli barang itu tapi mahal gitu kan. Nah kalian kalau pengen beli sesuatu apa di agama, misal barangnya itu mahal, apa yang harus kalian lakukan? Beli apa menahan? Kan yang menahan kan. Dan kalau beli ya mahal, gimana lagi berpikir kan. Itu harus sabar, karena itu dia berarti transferan dari orang tua itu sabar. Kita harus menerapkan. Nah terus kemudian kalian tahu nggak kalau kalian ini kan kayak bersebandingan sama orang. Ini kalau kan sama nggak sama dengan pengertian sabar nggak menurut kalian?
ini ya kayak dibandingkan ya, misalnya sabar dan tawakal itu sangat-sangat ini berkaitan. Jadi orang sabar itu cenderung tawakal kepada Allah. Nah, sama jadi kalau sudah kita sabar itu biasanya tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Tawakal itu bisa juga. Hanya sabar saja itu harus dilengkapi dengan ikhtiar. Kalau tidak ikhtiar, tawakal akan berserah kepada Allah harus dalam usaha itu. Dan di sini ini nanti dan dalam kitab Risalah ini dari tasawuf ya, dari Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, tawakal itu juga ternyata dibanding dari tidak sabar doang, sabar dua kali. Apa yang sabar? Ketika ya yang kedua contohnya tadi apa? Miskin gitu kan, mau makan sulit lah, mau itu susah, kan orang lain mau makan itu buat yang solusi itu. Nah, tawakal itu ternyata ada tiga. Tawakal itu salah satu jalur atau salah satu jalur. Yang pertama itu yang bisa biasa kita disebut sering disebutkan tawakal biasa itu tingkatan paling rendah. Terus kedua ataswing itu tingkatan tawakal. Nah, dari tiga tawakal itu sama pengertiannya berserah kepada Allah kan, dengan tawakal berserah kepada Allah. Tapi itu belajarnya tingkatnya berbeda-beda. Nah, yang pertama itu tawakal rendah, ataswing itu menengah, sedang, ataswing itu tinggi. Nah, kalian tahu nggak pengertian dari apa rendah